Terima kasih Bu Agustin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bapak Ibu sekalian. Selamat pagi, kami menyapa pejabat, Ibu Rektor dan seluruh pejabat serta dosen di lingkungan Universitas Pembangunan Jaya dan Bapak Ibu dari Forum Guru SMK Forum Guru Tangerang dan Tangerang Banten begitu, serta adik-adik baik dari UPJ maupun dari SMK yang siang ini hadir bersama kita. Baik, seperti judulnya ya, sebetulnya pada pagi hari ini sampai nanti siang, menjelang siang, kita sebenarnya ingin bercerita begitu, bagaimana kami di Direktorat Jenderal Pajak bisa mendeliver ke teman-teman di baik perguruan tinggi maupun sekolah menengah. Nah, saat ini sebetulnya secara garis besar, Direktorat Jenderal Pajak tuh memiliki program besar sebetulnya, yaitu program inklusi kesadaran pajak. Nah, ketika kita berbicara inklusi, sebetulnya yang disasar adalah adik-adik dari mulai SD, SMP, SMA maupun perguruan tinggi. Ini sudah berjalan cukup lama, dari sejak 2013. Awal mula kita mencetuskan bagaimana seandainya kita nih membicarakan atau bercerita tentang pajak kepada adik-adik di bangku sekolah, jadi sejak dini. Nah, sebetulnya ketika kita menceritakan gitu, sebetulnya apa sih pajak? Kira-kira kalau teman-teman di sini mengetahui pajak dari apanya gitu. Nah, ini sebetulnya awal pertama kita melihat pajak adalah kontribusi terhadap negeri. Jadi semua masing-masing kita sebagai warga masyarakat telah berkontribusi dengan cara membayar pajak. Jadi pajak ini adalah cara kita bergotong royong. Tetapi, nah ini saya pengen nanya, apa yang pertama kali terlintas di benak teman-teman semua ketika kita mendengar pajak? Nah, ini ada yang mau share di... Silakan teman-teman, boleh yang online maupun yang offline. Siapa? Iya, silahkan. Atau kalau ada yang mau di chat, silahkan. Apa yang teman-teman pikirkan ketika mendengar kata pajak? Sebetulnya ketika teman-teman ada di SMK, pasti sudah sedikit banyak tahu gitu, mendengarkan atau bahkan ada pelajaran. Oh, kewajiban ada dari SMK 2 Tangsel. Kewajiban. Selain itu ada lagi? Dengan Mbak siapa? Mbak? Oh iya, Mbak Gadeni. Pungutan. Silahkan, mungkin ada yang dari Luring. Perkenalkan, nama saya Gadeni Abdul Manisa dari SMK Muhammadiyah Tangsel. Silahkan. Apa yang pertama kali dipikirkan ketika mendengar kata pajak? Membayar. Apa? Maaf. Membayar. Membayar begitu. Oh, membayar. Kewajiban untuk membayar. Mungkin keluar Baik. uang gitu ya Mbak Gadeni. Ada lagi mungkin teman-teman yang lain? Dari mahasiswa mungkin? Iya, udah dapat kota ya waktu itu perpajakan ya. Tapi lagi nih. Oke, perkenalkan saya Richard dari mahasiswa UPJ. Di pertama kali yang terdengar ketika ada kata pajak, mungkin perhitungan kali. Gitu sih. Iya. Gampang atau susah? Susah. Baik, aplaus dulu untuk teman-teman semua. Kalau pertanyaan itu belum ditanyakan ke siswa nih kayaknya yang mulia. Kita tanya ke siswa satu ya Bu, mohon izin. Silahkan Ibu. Mas Bintang, menurut Mas Bintang ini kalau dengar kata pajak gampang apa susah Mas? Susah. Sudah dapat pelajarannya? Sampai gemeteran gitu Bu. Silakan Bu Ika. Iya, betul.
Iya, saya yakin teman-teman di sini apalagi dari SMK sudah terbiasa sebetulnya mendengar kata pajak gitu ya. Karena salah satu dari yang dipelajari di sekolah mungkin ada pelajaran tentang pajak. Nah, saya kasih contoh untuk menghitung PPh pasal 21. Ada yang sudah diajarkan mungkin ya? Jadi kalau kita dengar kata pajak kayaknya hitung-hitungan. Kemudian tadi berarti harus membayar setelah dihitung. Kemudian apalagi tadi ada di chat kewajiban. Berarti ada yang meminta gitu. Oh, ada lagi nih pendapatan negara, betul sekali. Sebetulnya tidak ada yang salah dari persepsi yang selama ini teman-teman miliki gitu. Tetapi apakah benar semuanya ini hanya tentang hitung-hitungan saja atau tentang kerumitan ketika kita menghitung pajak atau mungkin seperti kewajiban, jadi sepertinya ada yang harus memaksakan kewajiban itu harus dipenuhi begitu ya. Nah, kita lihat apakah seperti itu atau tidak. Nah, sama seperti yang tadi tentang PPh 21, begitupun ketika kita membicarakan tentang PPN. Nah, ketika ngomong kita PPN juga pasti akan menyangkut tentang bagaimana cara menghitung PPN-nya. Jadi berapa pembelian, berapa penjualan, harga pokoknya berapa, nanti harus menghitung. Kesannya rumit sekali gitu. Nah, untuk itu sebetulnya kami pengen menceritakan tentang pajak dengan cara yang lebih fun. Ketika teman-teman mungkin sudah lulus perguruan tinggi, kemudian mendapat pekerjaan, di situ teman-teman sudah diwajibkan untuk memiliki NPWP, begitu ya. Nah, ketika tiba-tiba bekerja, kemudian ada diwajibkan untuk ber-NPWP, berarti sudah harus membayar pajak. Biasanya mereka langsung komen, kemana aja nih negara selama ini? Giliran saya punya penghasilan, diminta gitu. Nah, kayaknya ada yang kesel gitu ya, ketika teman-teman harus ber-NPWP pertama kali memiliki gaji. Gitu. Padahal sebetulnya kita bisa melihat nih sebetulnya, ketika teman-teman belum bergaji, belum memiliki penghasilan, sudah seberapa banyak sebetulnya yang pajak itu sudah menyentuh ke masyarakat gitu. Nah, sebetulnya pajak sendiri, ini saya yakin banyak teman-teman yang dari SMK maupun yang teman-teman UPJ sudah mengenal dengan tepat ini. Fungsi pajak sendiri sebetulnya ada fungsi mengatur budgeter dan reguleran. Fungsi budgeter di sini artinya kita menjadi sumber penerimaan negara yang tadi kita ceritakan gotong royong kita sama-sama membiayai pengeluaran-pengeluaran negara. Karena tidak dipungkiri sampai sejauh ini tidak ada penghasilan yang lebih besar daripada penghasilan atau pengumpulan penerimaan uang pajak. Jadi secara postur nanti kita akan lihat juga bagaimana postur APBN kita. Nah, ini sebagian besar disokong oleh penerimaan dalam bentuk pajak. Kemudian yang kedua adalah fungsi reguleran. Ini untuk mengatur, jadi kondisi masyarakat, ada beberapa kebijakan untuk mengatur masyarakat ini menggunakan cara memperbesar atau memperkecil pajak. Jadi di sini pajak berfungsi sebagai reguleran. Salah satunya mungkin kalau teman-teman sempat mendengarkan undang-undang yang baru, undang-undang yang yang HPP yang terakhir, itu ada tentang pajak karbon, bagaimana nanti negara akan memberikan pajak atau memberikan tarif pajak terhadap karbon. Nah, ini gunanya untuk apa? Tentu untuk mengurangi karbonnya, mengurangi polusi. Nah, ini fungsi reguleran pajak ada di situ. Nah, fungsi lainnya bisa dilihat menjadi fungsi stabilitas. Ini digunakan untuk membantu pemerintah berkaitan dengan kepemilikan dana yang digunakan untuk menjalankan kebijakan berhubungan dengan stabilitas harga. Nah, ini juga berhubungan dengan kendali atas inflasi di negara kita. Kemudian ada fungsi redistribusi pendapatan. Nah, ini karena negara kita terdiri dari banyak provinsi. Ada yang tahu provinsi sekarang menjadi berapa? Bisa di kolom chat nanti, ada Mbak Rima di sini nanti
kami bisa mengirimkan souvenir gitu ya. Ya, Kalau ada yang di chat silahkan. Pertanyaannya. Berapa provinsi sekarang? Ya, luar biasa. Baik, saya lanjutkan. Nanti yang di chat tetap kita hitung ya. Fungsi redistribusi ini berguna ketika pendapatan kan dikumpulkan di pusat. Nah, kemudian masing-masing provinsi ini memiliki jatah gitu ya. Jatah untuk pembangunan per provinsinya seperti apa. Nah, ini diatur oleh keuangan pusat. Jadi, mendistribusikan ulang apa yang sudah dikumpulkan di pusat, di pemerintah pusat untuk dibagikan ke provinsi-provinsi. Nah, secara umum mungkin teman-teman bisa lihat nih, apalagi teman-teman ada di SMKN, nah di sekolah negeri. Saya boleh tanya, apakah di sekolah negeri ada pembayaran SPP? Wah, ini yang tadi. Ada 34, 34, 37. Tidak, iya. Memang salah satu fungsi pajak yang langsung dirasakan oleh masyarakat adalah tidak membayar lagi SPP untuk pendidikan. Jadi 20 amanat undang-undang adalah 20% dari APBN kita masuk ke sektor pendidikan. Itulah mengapa teman-teman jadi SPP-nya gratis. Nah, ini kita lihat seperti jalan, jembatan. Maaf kok ini lag. Nah, dari banyak hal yang kita punya saat ini, kita bangun, rasanya paling besar memang berasal dari pajak. Nah, sebetulnya cara kita mengumpulkan atau bergotong royong inilah yang kemudian menjadi sasaran kami mencari cara bagaimana akhirnya nanti masyarakat ini mau bergotong royong dengan sukarela. Kalau sejauh ini, sampai dengan saat ini sebetulnya bergotong royongnya masyarakat ini masih dengan setengah terpaksa gitu kan. Ketika ada yang menghitungkan atau melihat nih dari kantor pajak melihat, Bapak punya penghasilan sekian, nah baru dia membayar pajak gitu. Tetapi untuk hal-hal yang mungkin secara peraturan belum tercapture gitu, belum diatur dengan tepat, biasanya tidak ada yang dengan sukarela saya mau nyumbang gitu untuk negara. Nah, kayaknya masih kecil gitu ya kemungkinannya. Nah, padahal kita lihat nih postur APBN tahun 2022. Pendapatan negara kita itu diasumsikan akan diterima atau ditargetkan sebesar 1.846 triliun. Jadi 1.000 triliun, 1.800 triliun. Dari perpajakan berapa? Ada 1.510 triliun. Kemudian dari PNBP, ini penerimaan yang bukan pajak, itu ada 335,6 triliun. Yang hibahnya berapa? Hibah ini berarti ada pemberian dari negara luar gitu ya. Hanya 0,6 triliun. Bisa dibandingkan ya, 1.500 dibandingkan dengan 300 dibandingkan dengan 0,6. Nah, selisihnya sangat jauh. Kemudian itu dari sisi pendapatan. Kemudian di belanja negaranya kita butuh berapa? Belanja negara tahun ini kita asumsikan ada di angka 2.714 triliun. Ternyata lebih besar belanja dibandingkan dengan pendapatan. Jadi yang BPP-nya ada 1.900 dan TKD-nya itu ada 769. Nah, defisit pembiayaannya ada sekitar 800 triliun. Nah, ini kalau dihitung, itu sekitar 4,85% dari produk domestik bruto Indonesia. Jadi masih dalam kategori aman. Mohon izin waktu 2 menit lagi. Silah. Baik, Bu. Ini berarti secara umum saja, kemudian ada belanja negara, kemudian ada pendapatan negara. Nah, ini penerimaan pajak di tahun-tahun sebelumnya memang tidak terlalu menggembirakan. Itu tadi saya ceritakan bahwa kita tidak terlalu banyak yang mau sukarela membayar nih.
Nah, di sini ada 1.200 triliun yang kita harapkan dari penerimaan pajak tahun ini. Nah, ini mungkin bisa di-skip. Nah, kenapa hal ini terjadi? Kalau seandainya tidak ada pajak, maka mungkin polisi atau tentara kita menggunakan ketapel, karena tidak ada lagi senjata alutsista yang dibiayai oleh dana APBN. Nah, ini saya cerita tentang kepatuhan. Nah, sekarang kita belajar tentang pajak dengan cara yang lebih asik. Bagaimana kita menceritakan pajak ini ke teman-teman dari sejak SD, sehingga 2 tahun kemarin kami mengadakan lomba pembuatan games yang diikuti oleh pelajar SD, SMP, SMA, dan perguruan tinggi. Hasilnya apa? Nah, teman-teman di sini mungkin bisa klik https://edukasi.pajak.go.id games pajak. Di sini teman-teman bisa melihat ada hasil pemenang dari lomba games tahun lalu. Ini dilakukan oleh teman-teman sendiri. Jadi ada anak SD yang mengirimkan dan menang. Ada anak SMP, ada yang SMA juga. Bahkan salah satu pemenang SMP itu menggunakan jalur prestasi atas perolehan kemenangan di pembuatan games ini untuk masuk ke SMA Negeri 3 Bandung. Nah, ini suatu cerita gitu. Jadi kami sudah berusaha memperluas cerita-cerita tentang pajak ini secara lebih fun gitu ya. Jadi supaya teman-teman itu dari sejak awal tidak takut mendengar kata pajak atau tidak menghindar gitu, karena rasanya tadi ceritanya udah yang berat-berat gitu ya, harus ada hitungan, harus ada pemaksaan atas kewajiban gitu. Nah, ini kita coba, kalau teman-teman bisa buka di edukasi sekarang, nah bisa melakukan atau membuat simulasi, bahkan simulasi pelaporan SPT ada di situ. Ini yang saya copy hanya 3 foto gamesnya saja, tapi sebetulnya ada 9. Nah, bisa dicoba di situ. Ini adalah upaya kami supaya pajak ini lebih memasyarakat. Adik-adik dari sejak SD sudah mengenal pajak, sehingga nanti ketika sudah dewasa, tidak kaget lagi ketika harus tahu bahwa salah satu kewajibannya adalah membayar pajak. Nah, kenapa kita harus membayar pajak? Sebetulnya pajak ini adalah membership fee bagi kita sebagai warga masyarakat, karena seperti adik-adik jadi member dari klub olahraga gitu ya. Masuk tidak masuk ya tetap harus membayar membership-nya gitu. Ini sama dengan kita, selama kita menjadi warga masyarakat Indonesia, maka berlaku bagi kita membership kita adalah pembayaran pajak. Baik, mungkin segitu dulu, silahkan. Terima kasih, luar biasa. Mohon aplaus untuk Ibu Ika. Terima kasih Bu Ika. Kalau boleh saya simpulkan bahwa tadi ya, saya menarik sekali adalah membayar pajak itu seperti membayar annual fee untuk membership. Jika teman-teman masih warga negara Indonesia, maka kewajiban pajak ini terus melekat, ya masih melekat, namun memang ada kategorinya ya Ibu Ika ya. Jadi katakanlah PPh 21 harus yang sudah di atas PTKP baru kemudian bisa membayar pajak. Kalau teman-teman masih di bawah itu mau memaksa membayar pajak juga nggak bisa ya teman-teman ya. Luar biasa. Oke, tadi juga satu lagi bahwa pajak itu memang telah diupayakan dikenalkan sedini mungkin begitu Ibu Ika dari DJP sendiri, sehingga nanti teman-teman tidak lagi khawatir gitu ya bagaimana menghitung pajak dengan pendekatan-pendekatan berbasis teknologi dan juga lebih membumi barangkali istilahnya demikian Ibu Ika. Ada satu pesan barangkali Bu, setengah menit Bu, silakan. Baik, sebetulnya saya pengen mengajak nih adik-adik atau teman-teman di sini untuk tidak takut. Toh pajak itu kita nikmati bersama. Mungkin ada yang pernah dengar bahwa pajak adalah ongkos peradaban kita gitu. Jadi selama kita bisa mengusahakan bersama-sama pajak, kita gendong bersama, rasanya pembangunan akan lebih lancar, kemudian
semua yang kita butuhkan untuk membangun negara ini juga akan kita dapatkan dengan lebih mudah gitu. Hak akses kita atas segala informasi dan transportasi misalnya, atau akses kesehatan, akses pendidikan, semuanya akan lebih mudah gitu. Karena itu tadi, semua akan terlaksana atau akan bisa kita capai seandainya masing-masing dari kita saling sadar bahwa negara ini adalah milik bersama, maju atau mundurnya negara ini ya atas kontribusi kita bersama. Kalau kita pengen maju, berarti ada kontribusi kita di sana untuk memajukan negara, salah satunya dengan pembayaran pajak. Begitu, Bu. Baik, terima kasih Ibu Ika. Sekali lagi kita berikan aplaus yang meriah. Terima kasih atas dukungannya Ibu. Lanjut, sepertinya Ibu ada agenda rapat ya kalau tidak salah ya Bu. Terima kasih. Salam untuk rekan-rekan DJP. Ibu sehat selalu. Baik. Mudah-mudahan kita segera nanti bisa berjuang offline ya Ibu ya. Terima kasih. Terima kasih Bu Agustin, Bapak Ibu sekalian, mohon undur diri. Terima kasih Bu Dr. Agustin. Terima kasih teman-teman sekalian. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya. Sebelumnya saya ingin menyapa teman-teman dulu nih, ya baik yang hadir luring ataupun yang daring gitu ya. Kalau saya bilang selamat pagi, mungkin saya butuh suara dari teman-teman luring. Jawabannya adalah pagi gitu, biar semangat ya. Selamat pagi. Pagi. Baru itu semangat yang saya rasakan gitu ya, untuk sudah memberikan energi positif. Baik, untuk mempersingkat waktu, sebelumnya saya ingin berterima kasih atas kesempatannya dari UPJ untuk memberikan sharing inspirasi terhadap apa yang sudah saya lakukan dan pintar lakukan terhadap pendidikan digital saat ini. Izin Bu Dr. Agustin, saya mau share presentasi saya ya. Oke, baik. Silakan Pak. Oke, sudah kelihatan semuanya rekan-rekan sekalian? Sudah nampak Pak. Oke, ya. Ya, jadi saya ingin sedikit cerita terkait apa sih yang sudah pintar kerjakan, apa relevansinya dengan dunia pendidikan saat ini, tren saat ini, dan dampak yang ingin kita harapkan di masa yang akan datang. Oke, sebentar. Nah, itu tadi sudah dijelaskan oleh Bu Agustin terkait apa yang sudah saya kerjakan. Sebenarnya hampir 12 tahun, 10 sampai 12 tahun pengalaman kerja saya berkutat di dunia pendidikan. Kenapa? Sesimpel karena ayah saya dulu adalah guru. Dan saya ingin tadinya pengen jadi guru sebenarnya, cuman ayah saya melarang karena harapannya saya bisa memberikan dampak yang lain yang lebih luas di luar dunia pendidikan. Dan inilah saya terbukti di 12 tahun malar melintang, kebanyakan memang ujung-ujungnya di dunia pendidikan gitu. Dan yang terakhir saya membantu Pintar khususnya di business development dalam mengembangkan strategi perusahaan terutama di bidang pendidikan. Nah, mungkin ada sebagian besar atau bukan sebagian besar, hampir semua teman-teman dari SMK atau Bapak Ibu guru mungkin atau Bapak Ibu dosen yang punya anak gitu ya, tahu tentang dua hal ini. Yang pertama yang sisi sebelah kiri adalah TikTok gitu ya, salah satu platform yang sudah cukup familiar. Mungkin biasa dance gitu ya, atau beberapa ada informasi-informasi lain biasanya di-share di sini. Atau misalkan yang suka game, ada di sisi kanan gitu ya, ada contohnya mungkin PUBG, Dota gitu ya, Mobile Legend gitu kan, dan sebagainya. Jadi ini tren sekarang tuh udah mulai trennya digital. Nah, berikutnya adalah mungkin teman-teman juga tahu terkait pembelajaran online gitu. Mau nggak mau, suka tidak suka, ketika pandemi kita dipaksa untuk belajar atau melakukan semua kegiatan secara daring. Nah, ini salah satu contohnya. Nah, sebelum saya melanjutkan presentasi saya ingin menanyakan ke teman-teman, menurut teman-teman, apa sih pendidikan digital? Mungkin ada yang mau jawab, satu atau dua orang, boleh, silakan. Kenalkan, nama saya Sharon Jumani, dari SMK Hafiz Indonesia. Menurut saya, pendidikan digital itu pendidikan berbasis online. Oke, ya. Baik. Pendidikan berbasis online. Nah, ini kayaknya ada lagi nih Pak yang mau jawab satu lagi. Pak. Boleh. Oke. Dan Mbak siapa? Silakan. Aduh, ya masih ini ya teman-teman ya.
Dengan Mbak siapa? Silakan berdiri, boleh memperkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Putri Syahni dari SMK Negeri 2 Kota Tangerang Selatan. Menurut saya pendidikan digital itu di mana kita belajar, tapi nggak dengan tatap muka aja gitu. Jadi dengan media perantara semisal handphone. Terima kasih. Ya, jadi tadi disampaikan Mbak Nadia, Pak. Oke, baik. Alternatif pembelajaran selain tatap muka, begitu Pak. Baik, baik. Menarik ya, beberapa opininya ada yang menganggap bahwa pembelajaran digital itu pembelajaran online atau alternatif pembelajaran lain selain tatap muka. Semuanya betul dan tidak ada yang salah. Nah, makanya sebelum saya menjawab lebih lanjut, saya akan menjelaskan apa kira-kira tren pendidikan digital saat ini seperti apa. Nah, ini data bukan saya yang buat sendiri ya. Ini saya kompilasi dari berbagai data, termasuk dari McKinsey ataupun World Bank. Intinya saya ingin menjelaskan bahwa kira-kira proyeksi pembelajaran online global, secara global ya, dari seluruh dunia, baik di Indonesia maupun di negara lain, itu akan bertumbuh sekitar 320 miliar US dollar hingga tahun 2025. Nah, ini jumlah yang cukup fantastis ya. Terus kemudian apa sih yang menyebabkan pembelajaran digital itu meningkat gitu beberapa tahun terakhir? Tentu kita sudah tahu adanya dampak dari pandemi COVID-19 gitu ya, yang bermula di tahun 2020, yang memaksa semua kegiatan kita, baik itu mau bekerja ataupun mau belajar, itu dimulai dari harus di rumah gitu, terpaksa belajar di rumah. Nah, ini yang membuat pembelajaran online meningkat. Terus kira-kira sebenarnya kebutuhan tenaga kerjanya sendiri yang dapat melanjutkan studi gitu. Misalkan teman-teman yang bisa melanjutkan studi perguruan tinggi ataupun pendidikan formal ataupun non formal, hingga terbaru ya 2022 cuman menyentuh angka 10,3%. Bayangkan dari total 100% jumlah penduduk Indonesia yang bisa mendapatkan atau melanjutkan studi itu hanya 10,3%. Nah, di sisi lain, perguruan tinggi di Indonesia yang sudah menerapkan pembelajaran online itu hampir 97%. Sudah hampir mayoritas. Karena memang di satu sisi dipaksa adanya pandemi COVID itu sendiri. Nah, pengguna internet di Indonesia sendiri saat ini sudah 204,7 juta atau setara dengan 97 atau 98%. Jadi hampir semua sekarang teman-teman gitu ya sudah punya handphone, sudah punya akses internet, cuman bedanya di stabilitas koneksinya aja gitu. Nah, hingga tahun 2030 itu dibutuhkan kurang lebih 10 juta tenaga kerja. Jadi baik itu lulusan sekolah formal ataupun non formal yang memiliki keahlian dan kompetensi. Jadi nggak cuma lulus aja punya ijazah, tapi harus punya keahlian-keahlian lain. Misalkan dia punya sertifikasi di public speaking gitu ya, cara menangani masalah dengan baik, problem solving skill, communication skill dan segala macam. Nah, ini yang menarik. Di zaman saya mungkin saya berkompetisinya dengan sesama orang Indonesia atau sesama lulusan universitas atau sekolah yang sama gitu. Nah, di era pasar tenaga kerja bebas, teman-teman nanti akan bersaing tidak hanya antar sesama sekolah, tidak hanya antar sesama orang Indonesia, tapi dengan lulusan-lulusan atau orang-orang dari berbagai negara, suku dan ras gitu ya. Misalkan di perusahaan kami juga komunitasnya cukup diverse gitu. Ada yang dari India, ada yang dari Amerika, Eropa dan sebagainya. Nah, ini kompetisi yang akan teman-teman hadapi nanti ke depannya. Nah, terus sebentar. Nah, kira-kira pemerintah sudah melakukan apa sih gitu untuk mendukung pembelajaran online ini gitu. Nah, tentunya udah didukung dengan beberapa regulasi gitu. Baik itu undang-undang gitu ya, ataupun beberapa program lain seperti program Kartu Prakerja ini untuk membantu teman-teman yang kemarin terdampak COVID gitu ya, entah itu diputus kerja atau misalkan nanti teman-teman mau belajar sesuatu tapi teman-teman berasal dari underserved community atau komunitas-komunitas yang perlu dibantu, nah bisa mengambil program ini. Ataupun misalkan program Kampus Merdeka, yakni teman-teman harus mengambil beberapa semester dan belajar upskilling program-program lain di luar yang didapatkan di kampus. Misalkan belajar menjadi sukarelawan, belajar public speaking gitu ya, desain dan lain hal. Dan juga saya juga pengen informasi bahwa Pintar adalah salah satu official partner atau mitra resmi pemerintah khusus menangani program Kartu Prakerja. Nah, terus, kira-kira Indonesia tuh ada di posisi mana sih
antara lulusan baik itu pendidikan formalnya dengan kebutuhan dunia kerja. Nah, sebenarnya sudah sangat bagus saat ini, namun dibandingkan negara-negara tetangga seperti Thailand, Malaysia, dan Singapura, kita ada di posisi cukup rendah gitu ya. Sedikit lebih baik di atas Filipina dan Vietnam di angka 3,5%. Nah, ini yang ingin nanti ke depan kita bantu supaya lulusan-lulusannya sesuai dengan kebutuhan tenaga kerja gitu, baik itu di Indonesia maupun di internasional. Jadi evolusi model pendidikan tinggi ke depannya seperti apa sih kalau kita berdasarkan data yang kita miliki dan riset yang kita buat, ada 5 model pendidikan yang akan diterapkan ke depannya. Yang pertama adalah fungible itu kayak kesetaraan. Jadi teman-teman nanti misalkan mau lanjut ada beberapa yang tidak bisa melanjutkan pendidikan formal, bisa mengambil penyetaraan seperti paket C ataupun penyetaraan lainnya. Atau ada juga stackable. Stackable itu sebenarnya seperti sertifikasi ya. Misalkan teman-teman ambil jurusan akuntansi ataupun pajak gitu ya, terus butuh sertifikasi profesi. Nah, ini bisa diambil secara online gitu. Nah, kemudian ada yang non-linear. Misalkan teman-teman ya balik lagi gitu. Tadi awalnya ngambil akuntansi ataupun industri keuangan, terus tiba-tiba masuk di industri yang tidak ada hubungannya sama sekali. Misalkan di PR agency, startup dan lain sebagainya. Nah, ini bisa ngambil di tempat kita juga, misalkan ngambil project management, terus misalkan ngambil sertifikasi lain yang dibutuhkan untuk mendukung karir teman-teman ke depannya. Atau misalkan yang relevan. Jadi misalkan ya itu tadi, balik kalian lulus tiba-tiba bekerja di industri perbankan atau layanan keuangan, butuh beberapa skill, contohnya project management di bidang keuangan, ataupun misalkan cost budget analysis. Nah, ini bisa diambil juga melalui platform kami. Ataupun modular. Modular ini yang menarik. Misalkan teman-teman tidak punya biaya untuk melanjutkan S1. Nah, kita bisa memberikan jasa atau provide modul-modul pembelajaran yang nantinya itu bisa ditransfer ke pendidikan formal. Misalkan kalian kepikiran mau ngambil S1 akuntansi gitu ya, tapi ngebayangin budgetnya, kok kayaknya mahal gitu ya, saya nggak mampu biaya. Ya udah, nanti teman-teman bisa misalkan sambil bekerja dulu, terus ambil beberapa course-course atau modul-modul yang mau diambil selama yang harus diselesaikan selama jangka waktu tertentu gitu ya, dalam hitungan bulan ataupun minggu. Nanti itu bisa dikumpulkan dan nanti ditransfer ke pendidikan formal. Nah, itu. Nah, ini yang saya bilang tadi, model pembelajaran masa depan itu seperti apa? Kalau dulu zaman dulu gitu ya, kita ngomong mungkin lulus punya ijazah itu sudah cukup gitu, apalagi punya sertifikat ikut kompetisi ataupun misalkan ikut beberapa organisasi itu sudah cukup. Tapi untuk sekarang tidak bisa gitu. Itu tadi balik lagi. Jadi teman-teman akan berkompetisi dengan orang-orang lain dari luar negeri dan segala macam, sehingga marketnya akan sangat kompetitif, sehingga dibutuhkan beberapa upskilling. Contohnya misalkan jika teman-teman sudah memiliki jasa, teman-teman harus melengkapi dengan sertifikasi yang sesuai dengan jurusan yang teman-teman sudah ambil. Misalkan sertifikasi di bidang akuntansi, project management, leadership skill gitu ya, cara memimpin yang baik, cara menulis business letter yang baik gitu ya, seperti itu kurang lebihnya. Nah, pertanyaan berikutnya, seberapa siapkah teman-teman siap dengan perubahan? Nah, ini sebelum menjawab pertanyaan ini, saya ingin menjelaskan apa sih itu pintar. Jadi, pintar sebenarnya adalah kita kalau ngomong online learning platform atau platform pendidikan, enggak juga gitu, karena kita memberikan layanan yang dari end-to-end service, dari hulu sampai hilir. Jadi kita membantu teman-teman mulai dari mencarikan teman-teman jurusan yang sesuai dengan passion atau background teman-teman gitu ya. Nanti misalkan iseng-iseng bisa coba datang ke landing page kita, ke pintar.co. Nanti cari tahu jurusan yang kalian pengenin apa, terus kemudian misalkan ternyata kalian ngambil akuntansi, tapi sebenarnya passionnya nggak di situ tuh, passionnya di desain dan segala macam. Nanti ada beberapa pertanyaan yang harus teman-teman jawab. Nanti diarahkan kalian bisa masuk ke universitas apa, jurusan apa, bahkan sampai kita bantu untuk karir konselingnya, bagaimana bisa terkoneksi dengan dunia kerja dan bagaimana meningkatkan karir. Nah, itu kita juga bantu juga, karena kita
kita bilang kita matchmaking platform, kita menghubungkan dunia pendidikan dengan dunia industri. Jadi kita punya partner di sisi industri juga, kita juga punya partner dari sisi universitas juga gitu. Nah, karena kita percaya setiap orang bisa pintar, setiap orang bisa belajar, dan kita ingin membantu teman-teman untuk bisa mengeluarkan potensi ini. Karena di Pintar kita learning for life gitu ya, belajar untuk hidup. Nah, oke. Kenapa Pintar? Nah, sebenarnya kenapa sih Pintar dibandingkan dibandingkan platform-platform lain? Yaitu tadi gitu, tidak ada platform yang sekompleks dan sekomprehensif yang kita miliki gitu. Kita bisa itu tadi mulai dari rekrutmen, kita bantu rekrutmen, mencarikan teman-teman jurusan ataupun kursus-kursus yang sesuai dengan background teman-teman hingga sampai peningkatan karir teman-teman. Nah, sebenarnya kita sudah mulai start platform ini dari 2013, dulu bernama Haruka Edu, tahun ini persis di tahun 2022 kita rebranding menjadi Pintar. Jadi kita salah satu inovator di bidang online learning platform khususnya untuk angkatan kerja. Baik, Nah, produk kita dibagi menjadi 3, ada khusus untuk individu, ada universitas dan perusahaan. Kalau teman-teman bisa yang individu bisa belajar di Pintar Skill gitu ya untuk mandiri, karir, kompetensi dan lain-lain. Nah, ini yang tadi saya bilang. Jadi di Pintar teman-teman bisa pilih karir yang teman-teman sukain, nanti akan kita bantu rekomendasi pilihan jurusan ataupun karir yang sesuai dengan background teman-teman. Nah, ini seperti yang tampilan website kita gitu ya. Kita sudah kerjasama dengan UPJ sudah lama. Ada beberapa jurusan, misalkan ada akuntansi, sistem informasi, manajemen dan lain sebagainya. Juga ada biayanya juga, dan kita bisa kalian bisa belajar dari rumah dimanapun dan kapanpun. Nah, ini profil siswa kita, laki-laki dan perempuan hampir sama, kebanyakan ada dari Jakarta, usianya dari rentang 17 sampai 27. Nah, ini mitra kampus yang sudah kerjasama dengan kita, salah satunya adalah UPJ, programnya sementara masih 4, ada bisnis, teknologi, pemerintahan, ilmu sosial, tapi ada program non-gelar juga, contohnya di Big Data, market, digital marketing, dan sebagainya. Ini mitra pelatihan kita, ada di energi pertambangan, manufaktur, layanan keuangan, pariwisata. Terus ini mitra korporasi kita, di mana kita sudah bantu banyak ribuan partner untuk bisa terhubung ke perusahaan-perusahaan ini gitu ya. Nah, ini tim kita, mulai dari ada penasihat kita kebanyakan dari Stanford University. Mereka akan membantu mengarahkan bisnis modelnya ke depan seperti apa dan berjejaring dengan dunia internasional. Nah, pertanyaan berikutnya adalah kita buka untuk sesi tanya jawab sih. Boleh, silakan 1-2 orang. Saya dari sini yang offline nih Pak, nampak ibu Bapak guru sudah gelisah ingin bertanya nih. Oh, baik Ibu. Silakan. Ya, Pak. Silakan Ibu Nuni. Selamat pagi Bapak. Selamat pagi Ibu. Yang perkenalkan nama saya Ibu Nuni Rosiana. Saya bertugas mengajar di SKN Lampung. Saya mau bertanya Pak, tadi yang saya lihat dari paparan yang sudah Bapak sampaikan bahwa ini mungkin lebih ke perusahaan untuk pelatihan SDM ya Pak, lebih ke pelatihan untuk SDM. Nah, karena saya memang bertugas di SMK, dan saya lihat di sini kemitraannya kan baru di level universitas ya Pak, perusahaan gitu. Nah, nanti untuk kedepannya itu untuk perusahaan yang sekarang Bapak sedang ini di bidang training, untuk implikasinya ke kami gitu, untuk sekolah menengah kejuruan, karena memang fokusnya kita kan untuk dunia bekerja ya Pak. Walaupun misalkan levelnya kan kita sudah ada ini level mulai bekerja, melanjutkan ataupun punya usaha gitu. Apakah nanti ke depannya upaya apa gitu ya Pak ya nanti untuk dari perusahaan untuk bisa menyentuh ke level jenjang kami ini Pak, untuk SMK khususnya perhatian ke level kami gitu. Mungkin itu Pak. Ya, terima kasih Bapak. Baik, terima kasih Ibu. Ya, mohon maaf suaranya agak kecil soalnya Bu. Tapi saya sudah tangkap sih poin-poinnya. Baik. Perlu saya ulang sedikit Pak? Boleh. Kira-kira strategi apa yang telah disiapkan oleh Bapak dan tim untuk nanti
bersinergi di level SMA, sekolah menengah atas, karena saat ini yang ditampilkan kan di tataran perguruan tinggi, demikian Pak. Ya, oke. Baik, terima kasih, pertanyaan sangat menarik. Jadi saya ingin sedikit cerita, Bu. Memang founder kami gitu ya, Pak Ray Pulungan, CEO-nya, dia memiliki misi sosial untuk bisa membantu menghubungkan angkatan kerja yang tidak dapat baik itu dia bisa melanjutkan pendidikan formal ataupun tidak dapat melanjutkan pendidikan formal supaya terkoneksi ke industri dunia usaha atau dunia industri ya, DUDI gitu ya. Nah, ini menarik karena memang ke depannya kita berencana untuk bekerja sama dengan sekolah-sekolah vokasi terutama. Untuk SMA mungkin dalam 1-2 tahun ke depan kita belum ada niatan untuk SMA, tapi untuk sekolah vokasi khususnya SMK ini yang ingin kita jembatani karena kita melihat bahwa lulusan-lulusan SMK ini cukup potensial gitu ya, sudah ready atau sudah siap untuk masuk dunia usaha. Cuman ada beberapa soft skill yang perlu dijembatani. Nah, memang insya Allah ya tahun depan kita akan sudah mulai merambah bekerja sama dengan beberapa sekolah. Nanti ditunggu saja Bu. Nanti kita juga mungkin akan melakukan roadshow atau mungkin melakukan ketemu dengan forum guru SMK gitu ya, terutama guru SMK Banten mungkin ya, untuk menghubungkan dengan mitra-mitra yang kita sudah punyai dan program-program yang kita miliki. Jadi memang ke depannya fokus kita adalah bagaimana mendukung angkatan kerja di Indonesia, baik itu lulusan pendidikan formal ataupun lulusan SMK, sehingga dapat sesuai dengan kebutuhan pasar. Itu kurang lebih Ibu dari saya. Baik, luar biasa. Cukup, Bu Dudin, jelas. Baik. Apakah dari adik-adik siswa ada pertanyaan? Mungkin satu pertanyaan singkat. Atau dari Bapak, Ibu, dosen dan guru, ini ada satu pertanyaan singkat. Cukup? Oh, ada satu. Satu lagi boleh ya, Pak ya? Boleh, silakan Ibu. Selamat pagi, Bapak. Pagi. Saya Bu Saina dari SMK Muhammadiyah Indonesia. Ingin bertanya, Pak, di program Bapak ini, nanti kan ada bekerja sama dengan vokasi dunia usaha. Nah, saya ingin apakah Bapak berani untuk supaya nanti anak-anak kita ini tidak bergantung kepada perusahaan-perusahaan, tapi kemandirian mereka untuk membuat dunia usaha sendiri. Jadi saya ingin Bapak mempunyai program mereka menjadi wirausaha, tetapi dengan arahan dari si pintar. Terima kasih, Pak. Baik. Mungkin saya ulang sedikit, Bapak. Boleh. Apakah ada agenda atau ada strategi terkait dengan siswa sekolah menengah atas ini supaya tidak, karena ini SMK ya Pak khususnya ya, mereka tidak lagi tergantung pada dunia industri, namun mungkin pendekatannya ke skill wirausaha ya Bu ya, memiliki atau mengencourage mereka untuk bisa mandiri berusaha pada saat nanti barangkali sambil menunggu gitu ya, atau justru memang minat menjadi wirausaha gitu. Ya, baik. Menarik pertanyaannya karena memang trennya selain industri digital, sekarang trennya gimana caranya anak-anak muda kita bisa berwirausaha dan menciptakan lapangan pekerjaan sendiri. Nah, ini yang juga kita coba akomodir, di mana kita bekerja sama dengan Kartu Prakerja ya, memberikan pelatihan-pelatihan yang berkaitan dengan passion yang mereka miliki ataupun latar belakang yang mereka miliki. Contohnya jika mereka mau buat toko kue gitu ya. Nah, kita ada pelatihan-pelatihan yang sesuai dengan kebutuhan mereka. Nanti mereka akan diberitahu cara bagaimana membuat bisnis bisnis kue atau catering dan sebagainya, ditambah cara membuat kue yang benar seperti apa. Nah, itu kita ada pelatihan-pelatihannya. Itu ada di program Pintar Skills. Nah, di sisi lain kita juga memberikan pelatihan-pelatihan tersertifikasi, yaitu tadi contohnya kayak modular gitu ya. Modular tuh contohnya misalkan teman-teman mau belajar tentang MBA gitu. MBA itu kan materi-materinya cukup banyak, menyita waktu dan biayanya mahal. Nah, kita memberikan pelatihan-pelatihan cuma 3 hari ataupun 3 minggu ataupun 3 bulan sesuai dengan kebutuhan teman-teman.
belajar tentang bagaimana sih cara orang yang memiliki bisnis memiliki pola pikirnya seperti apa gitu ya, cara menyelesaikan masalahnya seperti apa, cara berjejaring seperti apa, cara mencari koneksinya seperti apa. Nah ini yang sudah kita sediakan di platform kita. Jadi dua hal yang kita coba berikan solusi, baik itu entah itu menyiapkan tenaga kerja yang siap kerja dan terkoneksi dengan dunia usaha ataupun dunia industri. Yang kedua, kita mengencourage teman-teman anak-anak muda kita untuk bisa membuat usaha dengan melalui platform kita dan belajar secara mandiri. Jadi kembali lagi, sekarang sudah kembali di zaman di mana setiap anak-anak muda harus tahu apa yang diinginkan dan dia memilih apa yang ingin dia pelajari. Nah ini yang kita bantu untuk explore. Gitu. Baik, menarik sekali paparan yang luar biasa dari Pak Dera dari awal hingga akhir tadi. Kalau anak sekarang bilangnya daging semua gitu ya Pak. Oke, baik. Tadi yang saya tangkap paling penting izin saya men-summary karena keterbatasan waktu. Kesimpulannya adalah bahwa ternyata tuntutan belajar saat ini sudah harus berbasis teknologi dan teman-teman dari sekolah menengah atas, sekolah menengah kejuruan ini mesti tahu betul apa yang diinginkan dan bagaimana caranya. Begitu ya Pak Dera ya. Ada satu pesan singkat Pak, setengah menit silakan. Oke, pesan singkat dari saya, pertanyaannya adalah sudah siapkah teman-teman untuk berubah? Kalau sudah siap, yuk gabung dengan komunitas pintar, karena perubahan kecil dimulai dari kamu. Itu dari saya. Terima kasih. Oke, terima kasih. Perubahan kecil dimulai dari kamu ya teman-teman. Terima kasih aplaus sekali lagi untuk Mbak Dera. Terima kasih sekali lagi Pak semuanya. Keberkedanannya dan juga pandangannya, insight-nya. Nanti barangkali nanti bisa bersua lagi offline atau berkunjung ke UPJ ya Pak. Baik. Terima kasih semuanya. Pintar.co, sehat selalu. Terima kasih Pak. Terima kasih, sehat-sehat selalu. Nah, saya mau sharing sedikit dulu tentang metode belajar ya. Ini juga saya dapat dari forum-forum future learning gitu, di mana ada 7 metode belajar yang mungkin adik-adik siswa SMK bisa terapkan. Yang pertama itu adalah spaced repetition, active recall, Pomodoro study method, dan seterusnya. Kita lihat satu-satu coba. Mungkin next, Mas Nuzul. Oke, nah ini yang dimaksud dengan space repetition. Nanti saya tambahin yang merah aja nih, yang lainnya bisa dibaca sendiri. Di sini adalah bagaimana belajar dicicil dari jauh hari sebelum menjelang ujian atau tes. Mengapa saya ngomongin itu? Karena saya nggak bisa pungkiri bahwa biasanya kita SKS, sistem kebut Semarang. Besok kan mau ujian, ntar malam belajar, bikin kopinya udah gitu ya, belajar nggak masuk, akhirnya bengong. Gitu karena sistem kebut semalam gitu ya. Nah makanya di sini nggak disarankan, harusnya dicicil gitu. Nah kenapa saya ngomongin ini nanti, karena aplikasi kita juga mengarah ke sana gitu. Jangan sampai kalian nanti belajar pas udah mau ujian, tapi dengan main game otomatis kalian belajar gitu ya. Mungkin next Mas Nuzul, silakan. Oke, selanjutnya adalah yang namanya active recall. Jadi kalau kita mau belajar, itu lagi dulu, oke. Biasanya menggunakan kartu. Jadi orang yang memakai metode belajar active recall ini biasanya menggunakan kartu atau flashcard, ya, flashcard yang berisi pertanyaan yang dibuat sendiri, bikin pertanyaan. Apakah yang dimaksud dengan pajak? Apakah PPh 21 gitu lah ya? Saya juga nggak ngerti sebenarnya gitu ya. Tapi caranya bikin pertanyaan, bikin kayak kartu. Tapi insya Allah di game ini udah ada nanti. Ada pertanyaan-pertanyaan gitu ya. Buat latihan. Tujuannya apa? Tujuannya active recall. Saya yakin kalau kalian sering melihat, pasti kalian ingat. Tapi kalau cuma melihat sekali, besok-besok lupa. Gitu ya. Demikian juga dengan pelajaran. Kalau sering kalian lihat, pasti ingat. Gitu. Nah, kalau kita sering melihat melalui main game gitu ya, melalui main game kita sering melihat pertanyaan. Pada saat ujian atau tes atau ulangan gampangnya gitu, kalian ngelihat pertanyaan itu, oh ingat waktu itu main ular sangga saya kena patok ular sangganya, jadi pertanyaan ini muncul, jawabannya ini gitu. Gitu ya. Nah, ini dengan teknik active recall. Terakomodir di aplikasi itu nantinya. Oke, mungkin lanjut. Mungkin enaknya dibuka aja kali ya. Oke, selanjutnya yang namanya Pomodoro Study Method, di mana teknik ini adalah manajemen waktu menggunakan pengatur waktu.
Jadi kalau orang belajar tuh kadang-kadang belajar dari pagi sampai sore, kok nggak ada yang nyangkut? Iya, karena kebanyakan gitu. Akhirnya melantur kemana-mana. Nah, dengan teknik ini dibagi sesi belajarnya. Misalkan pertama kali dicoba dulu belajar 10 menit, 10 menit istirahat. 10 menit. Lanjut lagi 15 menit. Ya, lanjut lagi 15 menit. Udah istirahat 5 menit. Terus lanjut lagi. Nah, itu bisa dicoba nanti pakai main game. Oh, main game sebentar gitu ya. Sebentar. Kan biasa pasti kalau lagi namanya main game suka lupa diri ya. Main game keterusan, main game terus ya. Sekarang bagaimana caranya main game sambil belajar gitu. Ya udah mau lupa diri sambil belajar gitu. Jadi nggak lupa diri, jadi ingat diri ya. Oh iya nih saya belajar gitu ternyata. Gitu. Nah, itu dengan teknik Pomodoro study method. Selanjutnya adalah payment teknik ya. Teknik ini didasarkan pada ide sederhana, yaitu cara mempelajari suatu topik apapun dengan cara ngajarin. Makanya bapak guru kalian sama ibu guru kalian tuh pintar. Kenapa? Karena ngajarin terus. Dosen nih ya, buat yang mahasiswa, bapak dosen sama ibu dosen kenapa pintar? Karena ngajarin terus. Nah, kalian mau pintar, ajarin. Siapa yang diajarin, Pak? Kalau kalian ngerti sesuatu, ajarin temennya. Ajarin temennya, oh ini caranya begini, cara gini. Tapi jangan diajarin waktu ujian ya. Ajarin sebelumnya. Kapan saatnya? Pada saat main game. Ya, pada saat main game ajarin. Oke, next adalah teknik berikutnya. Teknik Leitner System, ya. Itu metode belajar sederhana yang efektif menggunakan strategi pembelajaran berbasis flashcards. Itu nama yang tadi ya, pakai flashcard. Nah, itu pastinya ada di aplikasi web games nantinya. Oke, next. Oke, di sini namanya PQ 4R. Jadi PQ 4R itu preview, question, read, reflect, recite, review. Wah, panjang banget ya. Pertama ini sih kalau kita mau belajar, kita lihat dulu. Ini yang mau dipelajarin apa sih, gitu ya. Jadi P awalnya itu preview. Terus question, ini mau dipelajarin buat apa sih, gitu ya. Kenapa saya mesti mempelajari ini? Karena kalau kita mempelajari sesuatu, tahu untuk apa mempelajarinya. Kalian akhirnya minat, gitu. Ya. Terus kita baca deh. Terus kalau udah kita baca itu kita refleksikan. Oh, ini nanti begini. Jadi kita refleksikan dalam pikiran kita. Terus selanjutnya kita baca ya. Baca itu dalam arti dibaca lagi, dibaca ulang. Terus kita review. Nah, tapi teknik ini nggak bisa kita implementasikan di game, gitu ya. Karena ini prosesnya mesti manual. Tapi kalau kalian mesti tahu bahwa ada teknik ini juga. Apa semua teknik itu mesti diterapkan? Enggak. Jadi dari 7 teknik ini kita terapkan, insya Allah ya bisa jadi pintar, gitu ya, bisa, gitu ya. Oke, mungkin next berikutnya Mas Rujul. Nah ini juga sama SQ3R sama teknik, tapi dia pendahulunya atau lebih awalnya sama ya teknik yang tadi. Nah next berikutnya Mas Rujul. Nah kita lihat di sini ada gamification dalam pendidikan. Yaitu apa sih gamification? Itu suatu strategi di mana kegiatan atau aktivitas kita bawa jadi main game, kayak main game, gitu ya. Oh kalau main game kayak begini, oke. Bagaimana caranya kegiatan ini saya bikin kayak main game, gitu. Nah ini yang kita akan coba, gitu ya. Terus apa dampaknya ya? Dampak keuntungan dari gamification ada motivasi, belajarnya senang, ya. Kita bisa ngontrol sendiri, gitu ya, permainannya, terus otomatis e-learning yang tadi dibilang dari pintar ya, e-learning. Oke, next, Mas Wadu. Nah, di sini kita coba lihat dengan gamification in education dan metode belajar yang ingin dicapai, ini ada 5 metode belajar yang kita terapkan kalau kita coba main game dan untuk belajar, gitu ya. Dan itu yang coba kita adopsi untuk ke web game kita, gitu. Nah, itu materinya. Oke, selanjutnya mungkin kita simulasi aja kali, Bu Agustina. Boleh. Oke. Sebetulnya ada 2 ini apa ya?
2 game nanti kita coba lihat langsung ke simulasi ya. Kayaknya udah nggak sabar nih ya, Sabar ya. teman-teman nih. Oke. Ya kan? Apalagi yang kemarin ini ya, yang udah ikutan coba yang manual ya. Tuh, Coba latihan biasa coba ya, ikut kalau nggak salah ya. manual. Oke, saya mungkin naik. Langsung boleh silakan. Izin naik ke atas dulu ya. Oke, nanti Mas kameramen ini bisa lihat, bisa nyorot juga ya. Mungkin terus yang di Zoom bisa share screen saya ya. Boleh. Nanti saya share screen. Baik, baik. Terus nanti di roomnya kita ada berapa room yang disiapin, ada 10 room, satu room ada 4 pemain gitu ya. Nah itu terus ini kita masuk ke sini. Nah nanti ini adalah tampilan untuk game Uno-nya ya. Nah untuk tampilan game Uno ini masih kita poles-poles ya, supaya lebih bagus lagi gitu ya. Jadi nanti gini gambarannya ya, ini buat gambarannya dulu gitu ya, masih kita poles. Nanti tentunya kita akan agendakan lagi nih ya untuk ngasih perhatian ke adik-adik nih, adik-adik siswa gitu ya, mungkin kunjungan ke sekolah. Nah di sini adalah kartu-kartu pertanyaan. Pertama kali game bermain itu ada kartu pertanyaan. Nah ini saya pemain 1 gitu ya, saya ngelihat bahwa oh ya ini saya ada dapat 4 kartu. Nah, kartu pertanyaan ini tujuannya buat saya lempar. Pada saat saya melempar kartu, pertanyaannya akan tampil di sini dan hanya dilihat oleh pemain next saya, pemain berikutnya, gitu ya. Nah, pemain berikutnya nanti akan ngejawab. Kalau dia bisa ngejawab, maka dia punya hak untuk melempar kartu berikutnya lagi. Kalau dia nggak bisa jawab, dia mesti nyambung kartu. Intinya sih gitu. Gitu ya, intinya permainan ini adalah dengan ada pertanyaan, ada yang menjawab. Nah itu yang tadi saya bilang kalau dengan metode flashcard tadi ya. Nah yang metode Lerner tadi dengan flashcard. Nah tapi sebenarnya ada yang lebih menarik lagi nih ya. Saya enaknya nih saya bawa yang lebih menarik ya, biar rame. Saya juga minta kakak-kakak yang membuat game ini ke depan deh, mungkin Kak Salisa, Kak Sabisa, ya, Kak Anissa, sama Kak Adinda bisa ke depan ya untuk ngedemo ini yang lebih serunya lagi nih. Ini yang lebih udah dipoles-poles nih. Ini atas masukan dari Ibu Sepsi, Ibu Nuni, ya, dan Ibu Sainah nih. Kita masukkan namanya yang kontribusi di sini. Ada ya di sini, ada namanya kita sebutin karena ini benar-benar kontribusinya. Oke, masuk silakan kakak-kakak naik ya. Nah ini silakan ini Kak Salisa mungkin duduk di sini saya. Nah, oke. Nah, ini disimulasikan 4 pemain. Nanti aplikasi ini bisa dimainkan internet. Sekarang saya belum sharing linknya, gitu ya. Nanti pada saat kita kunjungan, nanti kita ikut di sini, kita kunjungan ke SMK sekaligus serah terima. Masing-masing SMK yang berkontribusi akan mendapatkan masing-masing web games ini. Otomatis bisa dikelola. Nanti buat ibu guru juga ada nih buat masukin soal. Gitu ya. Ada, tapi nggak duduk di sini, ntar adik-adik ini ya. Ya, oke. Ini ya, confidentiality Betul. terjaga ya. Nah, mungkin Kak Talita, Kak Anissa bisa masuk ya ke aplikasinya. Bisa masuk ke aplikasinya nih kayak gini nih ya, hampir sama yang utama. Depannya ini ketik nama, pilih room ya. Ini biar muncul semua ya, roomnya room 1 semua ya kakak ya. Oke, masuk ke room 1 semua, oke. Nah ini udah muncul playernya Kak Salisa dan Kak Anissa udah muncul. Mungkin kita tunggu lagi Kak Adinda. Oh Adinda masuk, udah muncul. Terus tinggal nunggu Kak Tasbisa. Ada asal ya. Tasbisa. Satu lagi. Oh, udah muncul ya, bisa kata bisa. Ini ada udah 4 player, oke ya. Selanjutnya kalau udah muncul kayak begini, masuk ke room, ya. Tinggal masuk ke room, muncullah udah sangganya seperti ini, ya. Oke. Nah, pemainnya ini gantian lempar gadung ya kayak main ular sangga beneran gitu ya. Tapi ada pesanan dari ibu guru, bukan itu ya, bukan ini. Kalau mau main mesti jawab pertanyaan. Gitu. Tapi untuk yang ini mohon maaf Bu, saya baru masukin 5 soal. Soalnya kan ini mesti belajar aku sanksi dulu. Jadi 5 dulu biar gampang ingat jawabannya ya. Karena kita nggak main-main, nggak main game akhirnya. Oke, mungkin bisa Kak Talita ya coba. Oke, nah ini ada pertanyaannya nih. Pertanyaannya dijawab soal panjang. Oke, begitu dijawab, misalkan oke nanti
akan jalan, ya, akan jalan ke sini, oke, ke sini, ya. Selanjutnya jadulnya kemana hilang? Jadulnya pindahnya ke player 2, nggak kelihatan di player satunya. Jadulnya kelihatan di player 2. Selanjutnya mungkin ke Anita ya, saya ke bawah nih takutnya close. Oke, nah selanjutnya ke Anita, dia akan jadu nih, ya. Ada yang tahu kalau Pak Anita itu menjawab pertanyaan apa kan? Karena jaga privasi dong, ya nggak? Kita nyontek lagi, si Anita itu jawab ini. Oh. Kan di sini ya. Nah, Kak Anita misalkan jawab, ini udah jawab belum? Oh, lagi mau jawab sekarang nih, coba pura-pura salah. Oh, udah jawab benar, Kak Adinda berarti yang masih salah. Ya, kalau jawabannya salah nggak bisa maju, ya nggak bisa maju untuk pertama kali doang, nggak seterusnya ya. Kalau enggak ntar ini nggak dimainin, terus mainnya nanya mulu, gitu. Oke, nah ini Kak Adinda coba jangan jangan jawab yang benar ya, jawab yang salah. Udah dijawab, udah salah, nggak maju, ya. Kak Adinda tuh yang warna kuning nggak maju. Oke Kak, bisa boleh jawab yang benar? Itu Kak bisa, oke. Udah muncul lagi Kak Sarita, karena Kak Bisa pemain keempat kan, habis itu pemain pertama lagi. Berarti Kak Sarita dapat angka 1 nih tadi nih, ya. Oke, selanjutnya Kak Sarita lagi jalan. Oke, kalau udah lolos, ya udah tinggal pilih langsung jalan. Yang biru ini sekarang Kak Sarita. Oke, udah jalan. Oke, terus Kak Anissa udah jalan. Nah, sekarang Kak Adinda jawabnya yang benar, ya. Jawabnya yang benar. Biar bisa ikutan main. Jalan. Oke, sekarang udah jalan lagi, terus ke bisa lagi jalan. Sekarang Kak Talita lagi udah pindah, play lagi terus. Oke, terus lagi. Oke, nah ini akan jalan terus nih. Ini akan jalan terus, gitu ya. Terus jalan, terus siklusin aja sampai nanti mudah-mudahan ada yang kena vaskuler atau kena naik tangga gitu ya. Nah, gini. Jadi, nah ini ada kena dapat pertanyaan tuh. Kalau mau naik tangga, kalau ada yang mau naik tangga, nggak seenak itu main langsung naik tangga. Dijawab dulu pertanyaan pajaknya. Kalau jawaban pajaknya benar, benerin ya, jangan yang salah. Baru loncat naik, gitu. Gitu ya. Nah, baru loncat naik, pilih jawab, baru jadi. Gitu ya. Nah, demikian juga yang, ini sambil jalan aja ya. Demikian juga yang ular. Kalau dia pasti nggak patok ular, nggak otomatis turun. Kalau dia bisa ngejawab pertanyaan pajak, maka dia nggak turun. Bahkan dapat 1 langkah maju. Tapi kalau dia nggak bisa jawab atau jawabannya salah, baru turun. Gitu. Ya. Nah ini kita coba jadi bikin main game itu nggak melulu bikin susah tapi ngebantu. Kan kalau kita bisa ngejawab, saya nggak jadi turun langkahnya kan. Gitu. Nah terus lagi play lagi, mungkin jalan lagi kita coba sampai akhirnya ada pemain yang menang gitu ya, sampai ada pemain yang menang. Kita lihat Kak Salisa menjanji posisi, oh itu masih di depan ya, paling terdepan. Nah ini yang dapat pertanyaan lagi dia, pasok ulang nih kayaknya. Coba kalau salah, gitu aja dipasok ulang. Oh enggak jadi naik tangga ya, bukan ular ya tangga. Jadi kalau jawabannya salah nggak jadi naik tangga, tapi loncat ke cuma 1 baris. Gitu. Oke, nanti kita lagi nih. Apaan sekarang? Ini jawaban yang salah lagi aja. Oke. Tuh, turun. Karena jawabannya salah dia turun ke bawah. Akhirnya musik kerja keras kan ngejar temennya gitu ya. Nah ini kan memotivasi ya. Oh jangan sampai dia mau turun ke patok ular. Gitu kan. Terus nanti jawab pertanyaannya bagaimana? Udah ambil buku. Ambil. Pak nanti kan kelamaan. Ya jangan kelamaan juga. Ntar besok-besok sama temennya dulu main game kelamaan lu. Gara-gara lu nih gitu. Ntar kan nggak seru.
Saya juga nggak mau masukin timer tadinya nih, bukan Bu Guru yang minta, enggak. Tapi teman-teman kalian juga, Pak pakai timer Pak, biar deg-degan. Jangan dulu deh ya. Nanti kita coba nih, ini udah berjalan gitu ya, mulus, kalian udah familiar. Saya akan cobain naikin levelnya, level berikutnya pakai timer gitu. Ya, jadi kalau jawabannya mesti paling 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 lama mesti ngejawab dalam waktu misalkan 5 detik kan, gitu ya. Tapi nanti kalau udah familiar, udah pernah mahir singkatnya tingkat advance gitu ya, dan mungkin mesti ditambahin batch kayak game-game yang udah gitu kan. Sekarang kita belum tambahin batch, jadi nanti ada ahlinya gitu. Oke, oh, ada pemenangnya yang hijau kan di sana. Itulah keseruannya. Tapi kayaknya kalau nggak dicoba sama adik-adik SMK ke depan, kayaknya nggak seru ya bagusin ya. Iya, betul. Ini kayaknya nih Minta kalau 2 atau 3 nih. nggak ikut langsung login itu masih penisirin gitu ya. Karena Masing-masing satu perwakilan deh. masing satu boleh dari perwakilan. Mau menunjuk siapa? Silakan. Dari Matrice, dari Muhammadiyah sampai SMK yang 2. Coba. Satu orang ya, Kak? Berarti 3 orang ya? 3 orang. Masing-masing satu SMK nyobain. Tapi ganti-gantian ya. Silakan. SMKN 2 siapa? Siapa? Dari Ayo maju, SMKN 2, Ayo 1. maju. Dari SMKN 3, silakan. Satu orang dari Matrice, satu orang dari Muhammadiyah. SMK N2 dari satu orang. Ayo maju. Muhammadiyah 3. Dari SMK Ayo maju. Oke. dari SMK Letris dengan Mas Kenzi dari SMK Letris ini, Mbak Elia dari SMK 2. Nanti dibantu sama kakak-kakak. Iya, dibantu sama kakak-kakaknya. Sebenarnya mau jago Bu, pura-pura ya, pura-pura aja kayak gitu. Karena kayaknya adik-adik ini yang ikutan juga ya Pak ya, waktu kita coba. Kita coba. Nanti kita akan coba datang ke sekolah lagi nih, yang UNO khususnya kita tuntasin ya. Biar bagus gitu ya, biar bagus. Oke. Tenang, udah disiapin jawabannya di meja kok. Jangan sakit sabar. Tenang ya. Coba ngurangin nilai ujiannya ya Bu ya. Nggak mempengaruhi nilai kok. Ya, jadi aman ya adik-adik. Juga nih saya ada utang sama Bu Septi nih, katanya kan minta tema warnanya ya. Belum sempat Bu, nanti kita bikinin tema warnanya. Nanti kita bikin icon warna tematik, warna bayu misalkan apa, ada tinggal pilih. Jadi masing-masing player bisa punya tema sendiri. Keren Bapak. Misalkan saya yang sukanya pink gitu ya. Oh, Bu Irma sukanya unyu gitu ya. Bu Irma ke SMK Letris gitu bisa jadian sama Bu Septi, kita yang unyu aja Bu temanya gitu ya. Pak Chan juga nanti main-main mungkin Pak Guri ke SMK 2 gitu ya pakai biru. Nah, jadi kalau seandainya warnanya setiap pemain punya kan punya apa ya? Kalau saya bilang encouragement ya, kontrol dan encouragement diri sendiri. Itu tujuannya. Sudah berjalan deh. Sudah berjalan. Sudah ada yang masuk ya sepertinya. Saya jawab semua. Bapak kayak lihat kunci jawaban. Nggak perlu lihat. Harusnya saya kasih soalnya 100 kemarin itu. Iya, kayak itu bisa selesai 10 menit kayaknya. Sekarang itu bisa. Itu yang otomatis ya Pak ya, otomatis langsung tersimpan. Betul, jadi otomatis tersimpan. Kalau mau main mabar itu bisa banget ya Pak ya? Kan pada 10.000. Ya. Ada 10. Jadi kan misalkan sekali sesi itu ya Pak, sekali main bisa 10. Mabarnya bisa sampai ngajak 1 RT ya teman-teman ya. Saya mau kasih ini nih, kasih tips buat ibu guru nih. Siapa tahu gitu kan. Minggu ini dikasih tahu, besok baca ini ya. Baca tentang ini, pelajaran tentang ini. Besok kita main di ular tangga. Udah tahu deh. Berarti nanti bisa jadi kalau satu kelas ada berapa orang,
masing-masing dibagi-bagi aja tuh, ada room 1, room 2, room 3, room 4, room 5 gitu. Itu kalau 40 orang bisa masing-masing grupnya 8 gitu ya Pak. Betul, semuanya bermain. Tapi sih kalau misalkan nih kepala sekolah ngeliat ngapain nih pada main game, gurunya bilang enggak Pak, belajar ini Pak, itu gitu ya. Gitu ya. Tapi kalau teman-teman ya kalau belajar main game ya, nggak ngantuk lagi nih. Belajar pajak, main game, siapa takut. Oke, seru banget nih kayaknya Pak. Ini kayaknya yang udah hampir finish, hampir menang nih. Ya kepatok ular, yang merah kena ular, ada pertanyaan pas itu. Iya, jawab. Oke, kira-kira gitu. Nanti untuk langkahnya mungkin kita ke sekolah ya, ke sekolah SMK 2, ke Letris, ke Muhammadiyah, biar sekaligus kita serah terima dan juga kita finalisasi beberapa hal gitu ya. Ibu ya, nanti diperkenankan ya kalau tiba-tiba kita atur waktu nanti ya sesuai dengan kesibukan atau kelulusan waktu ibu. Tapi mungkin saya ingin bertanya nih sama teman-teman yang SMK ya, dari SMK Negeri 2 gimana nih? Enakan belajar pajaknya, enakan pakai manual gitu ya, pakai manual dengan pertanyaan-pertanyaan, atau enakan pakai game seperti ini? Kalau menurut saya sih, mungkin kalau saya lebih suka menjadi soal biasa sih ya, kalau ada mendung. Terus saya di belakangnya lebih suka menghubungin. Tapi artinya kalau dengan bermain game ini ada alternatif pembelajaran, itu diri Mbak Elia, apakah merasa ini bermanfaat gitu kan? Mungkin teman-teman sekarang kan lagi hits mungkin Mobile Legends dan seterusnya gitu ya. Gimana menurut Mbak? Jadi kalau yang sendiri kan pasti asik ya kalau sama teman-teman kalau gitu. Jadi mungkin selain aktif bertanya di kelas pada saat istirahat atau nongkrong-nongkrong malam minggu, bisa sambil belajar pakai ini yang gambarnya. Oke, aplaus untuk Mbak Dera. Terima kasih Pak Guri dan juga tim atas paparannya ya. Jadi tadi kita sudah lihat bahwa dan juga sudah merasakan nih teman-teman yang dari perwakilan setiap SMK-nya ya, bahwa ada adrenalin tersendiri ya, muncul adrenalinnya pada saat nanti belajar pajaknya dengan skema games dan berkompetisi gitu ya. Jadi ini yang saya tangkap tadi adalah alternatif ini sebagai pengayaan diperlukan ya, untuk baik itu teman-teman mengatasi kejenuhan belajar pajak yang hanya katakanlah misalkan lebih banyak online gitu ya, namun juga tidak meninggalkan pembelajaran offline yang mana teman-teman nanti bisa berinteraksi langsung dengan para guru. Mungkin dari ibu-ibu guru ada yang ingin disampaikan, silahkan mungkin dari Ibu Nuni. Bu Nuni, Bu Septi dan juga telah berakhir. Mohon maaf jika dalam membawa atau membersamai kegiatan ini dari narasumber dan juga peserta saya mohon maaf. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan ke Mbak Tania.